luka yang tidak kamu inginkan, tapi kamu butuhkan. Coba ingat satu orang dalam hidupmu yang pernah benar-benar menyakitimu. Bukan sekadar membuatmu kesal, bukan sekadar membuatmu kecewa, tapi yang benar-benar meninggalkan luka. Mungkin dia seseorang yang kamu percaya, mungkin dia seseorang yang kamu sayangi, atau mungkin seseorang yang dulu kamu anggap penting. Dan yang paling menyakitkan biasanya bukan apa yang mereka lakukan, tapi kenyataan bahwa mereka yang melakukannya. Awalnya kamu tidak percaya, kamu berpikir, mungkin aku salah paham. Kamu mencoba mengerti, kamu mencoba memaklumi, tapi semakin lama, kamu sadar. Itu nyata, dan itu menyakitkan. Luka seperti ini berbeda. Dia tidak hanya terasa di luar, tapi masuk ke dalam, mengganggu pikiranmu, mengganggu perasaanmu, mengubah cara kamu melihat orang. Dan di titik itu, banyak orang mulai berubah. Ada yang menjadi dingin, ada yang menjadi tertutup, ada yang mulai takut percaya, dan mungkin kamu juga pernah ada di titik itu, di mana kamu bertanya dalam hati, kenapa ini harus terjadi padaku? Kenapa orang itu yang melakukannya? Kenapa aku harus merasakan ini? Semua pertanyaan itu wajar. Semua perasaan itu manusiawi, tapi ada satu hal yang jarang disadari, sesuatu yang tidak langsung terlihat, karena tertutup oleh rasa sakit, bahwa orang yang menyakitimu seringkali menjadi guru terbesar dalam hidupmu. Kalimat ini mungkin terdengar tidak adil. Bagaimana mungkin seseorang yang melukai justru disebut sebagai guru? Karena kita biasanya menganggap guru sebagai seseorang yang baik, yang mengajarkan dengan sabar, yang membimbing dengan lembut. Tapi hidup tidak selalu mengajar dengan cara yang lembut. Kadang, ia mengajar lewat rasa sakit. Coba kita lihat lebih dalam. Sebelum kamu disakiti, mungkin kamu terlalu percaya, terlalu terbuka, terlalu mudah memberikan diri. Kamu tidak punya batas. Kamu tidak tahu kapan harus berhenti. Lalu seseorang datang dan menyakitimu. Dan setelah itu, sesuatu berubah. Kamu mulai belajar. Belajar untuk lebih hati-hati. Belajar untuk mengenali tanda-tanda. Belajar untuk tidak memberikan semuanya kepada semua orang. Pelajaran itu tidak kamu dapat dari buku, tidak kamu dapat dari nasihat. Kamu mendapatkannya dari pengalaman. Dan pengalaman seperti itu tidak pernah mudah. Ada pelajaran lain tentang ekspektasi. Mungkin dulu kamu berharap terlalu banyak dari orang lain. Berharap mereka mengerti, berharap mereka selalu ada, berharap mereka tidak akan berubah. Lalu realita datang dan menghancurkan semua itu. Dan dari situ kamu belajar satu hal penting, bahwa tidak semua orang akan sesuai dengan harapanmu. Dan meskipun itu menyakitkan, itu membuatmu lebih realistis, lebih kuat, lebih siap menghadapi dunia. Ada juga pelajaran tentang dirimu sendiri. Luka seringkali membuka sesuatu yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Kamu mulai melihat seberapa kuat kamu sebenarnya, seberapa dalam kamu bisa bertahan, seberapa jauh kamu bisa bangkit. Karena sebelum itu, mungkin kamu tidak pernah diuji, dan tanpa ujian, kamu tidak pernah benar-benar tahu dirimu. Inilah yang membuat luka menjadi berbeda. Ia tidak hanya menyakitkan, tapi juga membentuk. Masalahnya, banyak orang berhenti di rasa sakitnya. Mereka hanya melihat luka, tanpa pernah melihat pelajaran di baliknya. Mereka menyimpan marah, menyimpan dendam, menyimpan kecewa, dan tanpa sadar, mereka membawa luka itu kemana-mana. Padahal luka itu datang bukan untuk disimpan, tapi untuk dipahami. Karena jika kamu hanya merasakan sakitnya, kamu kehilangan maknanya. Tapi jika kamu mulai melihat pelajarannya, sesuatu berubah. Rasa sakit itu tidak hilang, tapi menjadi lebih ringan. Karena kamu tahu bahwa itu tidak sia-sia. Sekarang bayangkan ini, jika hidupmu selalu berjalan mulus, tidak ada yang pernah menyakitimu, tidak ada yang pernah mengecewakanmu, apa yang akan kamu pelajari? Mungkin kamu akan tetap percaya pada semua orang. Mungkin kamu akan tetap naif. Mungkin kamu tidak akan pernah tahu batasan. Dan suatu saat, luka yang lebih besar bisa datang. Itulah kenapa, meskipun kita tidak menginginkannya, beberapa luka justru datang di waktu yang tepat. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu, untuk membuatmu melihat dunia dengan lebih jelas, untuk membuatmu mengenal dirimu lebih dalam, untuk membuatmu menjadi versi yang lebih kuat. Dan di titik ini, kamu mulai memahami sesuatu yang berbeda, bahwa orang yang menyakitimu bukan hanya bagian dari masa lalumu, tapi juga bagian dari proses pertumbuhanmu. Bukan karena apa yang mereka lakukan itu benar, tapi karena dari situ, kamu belajar sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan di tempat lain. Dan mungkin, tanpa mereka, kamu tidak akan menjadi seperti sekarang. Selamat datang di Lamtama Merdongan. Luka mengajarkan apa yang tidak pernah diajarkan siapapun. Kalau di bagian pertama kita mulai melihat bahwa luka bukan sekadar rasa sakit. Sekarang kita masuk lebih dalam, lebih jujur, lebih tajam. Karena ada satu hal yang harus kamu sadari,
Tidak semua pelajaran hidup datang dari hal yang menyenangkan. Kamu bisa membaca buku, kamu bisa mendengar nasihat, kamu bisa belajar dari orang lain. Tapi ada pelajaran tertentu yang hanya bisa kamu pahami ketika kamu merasakannya sendiri. Dan seringkali, pelajaran itu datang dari luka. Coba kamu ingat lagi, sebelum kamu disakiti, apakah kamu benar-benar mengerti arti jangan terlalu percaya? Mungkin kamu pernah dengar, mungkin kamu pernah dinasihati, tapi jujur saja, kamu tidak benar-benar paham. Sampai suatu hari, seseorang yang kamu percaya membuktikan bahwa kepercayaan itu bisa disalahgunakan. Dan di titik itu, kamu tidak hanya mengerti secara pikiran, kamu merasakan, dan pelajaran yang dirasakan selalu jauh lebih dalam daripada yang hanya didengar. Inilah kenapa Luka sering menjadi guru yang paling efektif. Karena dia tidak memberi kamu pilihan, dia memaksa kamu untuk belajar. Pelajaran pertama yang biasanya muncul adalah tentang batasan. Banyak orang tumbuh tanpa memahami batas. Mereka terlalu terbuka, terlalu memberi, terlalu mudah percaya. Mereka berpikir bahwa semua orang akan memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Dan ketika seseorang menyakitimu, batas itu mulai terbentuk. Kamu mulai belajar berkata cukup. Kamu mulai belajar berkata tidak. Kamu mulai belajar menjaga jarak. Dan ini bukan berarti kamu menjadi jahat. Ini berarti kamu mulai melindungi dirimu. Pelajaran kedua adalah tentang realita manusia. Sebelum kamu disakiti, mungkin kamu melihat orang dengan cara yang sederhana, baik atau jahat, setia atau tidak. Tapi setelah kamu mengalami sendiri, kamu mulai melihat bahwa manusia lebih kompleks dari itu. Seseorang bisa terlihat baik, tapi menyakiti. Seseorang bisa terlihat peduli, tapi meninggalkan. Seseorang bisa terlihat dekat, tapi ternyata asing. Dan ini membuka matamu. Bukan untuk membuatmu sinis, tapi untuk membuatmu lebih sadar, lebih bijak dalam menilai, lebih hati-hati dalam memilih. Pelajaran ketiga adalah tentang ketahanan dirimu sendiri sebelum luka itu datang. Mungkin kamu tidak tahu seberapa kuat kamu tidak pernah benar-benar diuji. Tapi ketika itu terjadi dan kamu berhasil melewatinya, kamu mulai melihat sesuatu yang berbeda. Aku bisa bertahan. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya besar. Karena dari situ, kamu mulai membangun kepercayaan diri yang berbeda. Bukan kepercayaan diri yang berasal dari pujian, tapi dari pengalaman, dari kenyataan bahwa kamu pernah jatuh dan kamu bisa bangkit. Pelajaran keempat adalah tentang ketergantungan. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka terlalu bergantung pada orang lain. Bergantung untuk bahagia, bergantung untuk merasa cukup, bergantung untuk merasa berarti. Dan selama semuanya baik-baik saja, itu tidak terasa. Tapi ketika orang itu menyakitimu, ketergantungan itu runtuh dan rasanya hancur. Tapi di balik itu, ada pelajaran yang sangat penting, bahwa kamu tidak bisa menggantungkan hidupmu sepenuhnya pada orang lain. Karena manusia bisa berubah, situasi bisa berubah, perasaan bisa berubah. Dan jika kamu menggantungkan semuanya pada itu, kamu akan selalu rentan. Luka itu memaksamu untuk berdiri sendiri. Dan meskipun itu berat, itu membuatmu lebih kuat. Pelajaran berikutnya mungkin yang paling dalam, tentang nilai dirimu. Ketika seseorang menyakitimu, sangat mudah untuk berpikir, mungkin aku yang kurang, mungkin aku tidak cukup baik, mungkin aku tidak pantas diperlakukan lebih baik. Dan ini adalah jebakan, karena luka sering membuatmu mempertanyakan dirimu. Padahal kenyataannya, cara orang lain memperlakukanmu lebih mencerminkan mereka daripada dirimu. Dan jika kamu bisa memahami ini, kamu mulai melihat sesuatu yang berbeda, bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh siapa yang menyakitimu. Dan ini adalah pelajaran yang sangat kuat, karena banyak orang hidup dengan luka dan menjadikannya sebagai identitas. Mereka merasa tidak cukup, mereka merasa tidak layak, mereka merasa rusak, padahal mereka hanya pernah disakiti. Dan itu berbeda. Di titik ini, kamu mulai melihat bahwa luka bukan hanya tentang apa yang hilang, tapi juga tentang apa yang kamu dapatkan. Kamu mendapatkan kesadaran, kamu mendapatkan batasan, kamu mendapatkan kekuatan, kamu mendapatkan pemahaman, hal-hal yang mungkin tidak akan pernah kamu pelajari. Jika semuanya berjalan dengan mudah, dan disinilah sudut pandangmu mulai berubah. Kamu tidak lagi hanya melihat orang itu sebagai seseorang yang menyakitimu, tapi juga sebagai bagian dari perjalanan yang membentukmu. Bukan untuk dibenarkan, bukan untuk dimaafkan secara paksa, tapi untuk dipahami. Karena ketika kamu memahami, kamu tidak lagi terjebak. Kamu mulai bergerak, dan itu adalah langkah penting. Luka tidak menghancurkanmu, cara kamu memaknainya yang menentukan. Banyak orang percaya satu hal, bahwa luka membuat hidup hancur, bahwa rasa sakit menghancurkan mental, bahwa dikhianati membuat seseorang menjadi lemah, bahwa disakiti membuat seseorang kehilangan dirinya. Dan memang,
Untuk sebagian orang, itu benar. Ada orang yang disakiti lalu menjadi takut. Ada yang dikhianati lalu tidak bisa percaya lagi. Ada yang ditinggalkan lalu merasa dirinya tidak berharga. Tapi ada juga orang yang mengalami luka yang sama dan justru menjadi lebih kuat. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa aku disakiti? Tapi, apa yang aku lakukan setelah disakiti? Karena disinilah perbedaan terbesar terjadi. Luka itu sama, rasa sakitnya juga sama, tapi maknanya bisa berbeda. Dan makna itulah yang menentukan apakah kamu hancur atau tumbang. Coba bayangkan dua orang, keduanya disakiti oleh orang yang sama. Keduanya mengalami pengkhianatan yang sama. Orang pertama berkata, "Aku tidak akan percaya lagi pada siapapun. Aku memang tidak cukup baik." Dan tanpa sadar, dia membuat luka itu menjadi identitasnya. Dia hidup dalam rasa takut. Dia menutup diri, bukan karena lukanya terlalu besar, tapi karena dia memberi makna bahwa luka itu adalah akhir. Sekarang lihat orang kedua. Dia juga merasakan sakit. Dia juga kecewa. Dia juga terluka. Tapi dia berkata, "Aku belajar sesuatu dari ini. Aku jadi tahu siapa yang layak dipercaya. Aku jadi lebih kuat dari sebelumnya." Luka itu tidak hilang, tapi maknanya berubah. Dan ketika maknanya berubah, dampaknya juga berubah. Ini yang sering tidak disadari. Banyak orang mencoba menghilangkan rasa sakit. Padahal yang sebenarnya perlu diubah adalah cara melihat rasa sakit itu. Karena kenyataannya, hidup tidak bisa dijamin tanpa luka. Kamu bisa menjadi baik, tapi tetap disakiti. Kamu bisa jujur, tapi tetap dikhianati. Kamu bisa tulus, tapi tetap ditinggalkan. Jadi masalahnya bukan bagaimana menghindari luka, tapi bagaimana menghadapi luka tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan disinilah orang yang pernah menyakitimu menjadi guru. Pelajaran tentang kekuatan. Sebelum kamu disakiti, mungkin kamu berpikir kekuatan itu berarti tidak pernah jatuh. Tapi sekarang kamu mulai tahu, kekuatan sebenarnya adalah bangkit setelah jatuh. Kekuatan bukan berarti tidak pernah kecewa, tapi tetap berjalan meskipun kecewa. Dan ini adalah pelajaran yang tidak bisa diajarkan oleh orang yang selalu baik padamu. Karena orang yang menyakitimu membuatmu tumbuh. Memang, itu tidak terasa adil, tapi hidup tidak selalu mengajarkan lewat kenyamanan. Kadang justru lewat ketidaknyamanan. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka masih hidup di masa lalu. Setiap kali mengingat kejadian itu, emosinya kembali jatuh. Selama maknanya masih aku korban, luka itu akan terus hidup. Tapi ketika maknanya berubah menjadi aku belajar sesuatu, luka itu kehilangan kekuatannya. Ini berarti kamu berhenti membiarkan kejadian itu mengontrol hidupmu. Karena kalau kamu terus hidup sebagai korban, orang yang menyakitimu masih menang. Tapi kalau kamu berubah menjadi lebih kuat, kamu yang menang. Orang kuat lahir bukan dari kehidupan yang mudah, tapi dari kehidupan yang penuh luka. Bagaimana kamu memaknainya? Luka sekali bisa menyelamatkanmu berkali-kali. Sekarang kita masuk ke satu pemahaman yang sangat kuat. Mungkin tidak langsung terasa sekarang, tapi akan sangat berarti seiring waktu. Kamu mungkin berpikir disakiti itu hanya membawa kerugian, membawa trauma, membawa luka, membawa ketakutan. Dan memang, di awal itu yang terasa. Tapi jika kamu benar-benar belajar dari pengalaman itu, luka yang kamu alami sekali bisa menyelamatkanmu berkali-kali di masa depan. Coba pikirkan ini. Sebelum kamu disakiti, kamu mungkin tidak melihat tanda-tanda. Kamu terlalu percaya, terlalu cepat membuka diri, terlalu mudah memberi. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu belum tahu. Dan karena kamu belum tahu, kamu tidak punya alarm. Tapi setelah kamu disakiti, sesuatu berubah. Sekarang kamu mulai peka. Kamu mulai bisa merasakan hal-hal kecil, nada bicara, sikap, perubahan perilaku. Hal-hal yang dulu kamu abaikan, sekarang mulai kamu perhatikan. Dan ini bukan berarti kamu menjadi curiga berlebihan. Ini berarti kamu menjadi lebih sadar. Kamu tidak lagi melihat orang hanya dari kata-kata. Kamu mulai melihat dari tindakan. Kamu tidak lagi mudah percaya hanya karena janji. Kamu mulai melihat konsistensi. Dan tanpa sadar, kamu mulai membangun sesuatu yang sangat penting. Intuisi. Intuisi ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia dibentuk dari pengalaman, dari luka, dari kesalahan, dari kejadian-kejadian yang pernah kamu lewat. Dan semakin kamu belajar dari itu, semakin kuat intuisi itu. Inilah kenapa orang yang pernah disakiti biasanya lebih sulit disakiti lagi. Bukan karena mereka berubah menjadi dingin, tapi karena mereka sudah belajar. Bayangkan kamu pernah jatuh ke lubang, sakit, kaget, tidak menyenangkan. Apakah kamu akan dengan mudah jatuh ke lubang yang sama lagi? Kemungkinan besar tidak. Bukan karena lubangnya hilang, tapi karena kamu sekarang tahu di mana harus berhati-hati. Hal yang sama terjadi dalam hubungan, dalam pertemanan, dalam kepercayaan, dalam kehidupan. Luka membuatmu melihat lubang-lubang yang sebelumnya tidak kamu sadari, dan itu melindungimu. Tapi disinilah banyak orang salah langkah. Setelah disakiti, mereka tidak hanya belajar, mereka juga mulai menutup diri sepenuhnya.
Mereka berkata, "Aku tidak mau percaya lagi. Aku tidak mau dekat dengan siapapun. Aku lebih baik sendiri." Dan sekilas, itu terasa aman. Tidak ada risiko, tidak ada kemungkinan disakiti. Tapi, ada masalah. Kamu tidak hanya menghindari luka, kamu juga menghindari kehidupan. Karena hidup selalu melibatkan orang lain. Dan jika kamu menutup diri sepenuhnya, kamu mungkin aman. Tapi kamu juga kehilangan banyak hal. Kehangatan, koneksi. Inilah yang perlu kamu pahami. Tujuan dari luka bukan membuatmu menutup diri, tapi membuatmu lebih bijak dalam membuka diri. Bukan berarti kamu tidak percaya lagi, tapi kamu tidak percaya sembarangan. Kamu memberi dengan batas. Bukan berarti kamu tidak peduli lagi, tapi kamu peduli tanpa kehilangan dirimu. Ini adalah keseimbangan, dan keseimbangan ini hanya bisa kamu dapatkan setelah kamu pernah jatuh. Karena orang yang belum pernah disakiti seringkali tidak tahu harus berhenti. Mereka terus memberi sampai habis. Mereka terus percaya sampai dikhianati. Tapi kamu sekarang berbeda. Kamu tahu rasanya, dan karena itu, kamu bisa memilih dengan lebih sadar. Ada satu hal lagi yang sangat penting. Luka mengajarkanmu mengenali dirimu sendiri. Apa yang bisa kamu terima, apa yang tidak bisa kamu toleransi, apa yang kamu butuhkan, apa yang harus kamu jaga. Sebelum itu mungkin kamu tidak pernah memikirkan hal-hal ini. Tapi setelah disakiti, kamu mulai mengenal batasmu. Dan ini membuatmu lebih kuat. Bukan hanya terhadap orang lain, tapi terhadap dirimu sendiri. Karena sekarang kamu tahu apa yang layak kamu terima dan apa yang tidak. Kamu tidak lagi mudah dimanfaatkan atau direndahkan. Kamu tidak lagi mudah disakiti dengan cara yang sama. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah, dan perubahan itu datang dari luka yang dulu kamu benci. Sekarang mungkin kamu melihatnya dengan cara berbeda, bahwa orang yang pernah menyakitimu tidak hanya meninggalkan rasa sakit, tapi juga meninggalkan perlindungan untuk masa depanmu. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga.